Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hesti Resmawati dengan NIM 877837581 dari Prodi PGSD dan UPBJJ Bandung, Universitas Terbuka. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dengan tujuan untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Untuk alat dan bahannya, yang pertama itu kita siapkan alat tulis seperti ballpoint. Nah, dan siapkan lampiran tabel pengamatan. Kemudian yang terakhir itu ada alam sekitar atau alam di sekitar tempat tinggal kita semua. Setelah alat tulis disiapkan, kita langsung lihat di sekitar, dan di sekitar rumah saya itu ada bayam, pohon sereh, pohon singkong, pohon durian, pohon kunyit, ikan cana, kucing, ayam, kumbang bersayap bersih, dan yang terakhir ada domba. Setelah saya mengamati tumbuhan bayam, sereh, pohon singkong, pohon durian, dan pohon kunyit, semuanya memenuhi ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang. Meskipun gerakan mereka lebih lambat dan seringkali tidak terlihat langsung, seperti gerakan pada hewan. Gerakan tersebut terutama berupa pertumbuhan yang diarahkan oleh rangsang cahaya atau fototropisme, arah pertumbuhan bagian tumbuhan, batang dan daun yang menuju atau menjauh dari cahaya. Gravitasi atau gravitropisme, gerakan akar tumbuhan yang mulai tumbuh mengikuti gravitasi, yaitu ke bawah, dan batang yang tumbuh ke atas menjauhi gravitasi. Dan kelembapan tanah atau hidrotropisme, akar tumbuhan yang mencari kelembapan dan berkembang menuju daerah yang lebih lembab. Jadi dapat disimpulkan, tumbuhan yang saya amati itu memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang. Sedangkan persamaan dan perbedaan ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan yang saya amati terletak pada kebutuhan mereka untuk tumbuh, bernafas, makan, dan berkembang biak. Namun, perbedaan terletak pada cara mereka bergerak, cara mereka memperoleh makanan, serta cara mereka beradaptasi dan merespons rangsang lingkungan. Hewan cenderung lebih aktif bergerak dengan bantuan otot dan sistem saraf. Sementara tumbuhan bergerak lebih lambat dan lebih banyak beradaptasi melalui pertumbuhan dan perubahan arah. Jadi, baik tumbuhan maupun hewan, mereka tetap bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, perlu makanan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Akan tetapi, caranya yang berbeda. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum gerak pada tumbuhan yang akan saya uji pada tumbuhan putri malu. Yang saya akan uji adalah gerak niktinasti dan gerak seismonasti pada putri malu. Untuk alat dan bahannya, siapkan alat tulis seperti ini. Siapkan juga penggaris dan tanaman putri malu yang sebelumnya sudah saya siapkan di dalam pot. Yang pertama itu adalah gerakan halus atau sentuhan halus. Seperti ini. Tuh. Sedikit mengatup tapi tidak terlalu banyak yang mengatup untuk daun putri malunya ini. Nah, selanjutnya itu adalah gerakan sedang. Pada gerakan sedang ini nih, putri malu daunnya mulai mengatup tapi tidak terlalu full mengatup seperti itu ya.
Nah, terakhir kita lakukan gerakan kasar atau sentuhan kasar, seperti ini. Nah, pada gerakan kasar, teman-teman bisa lihat ini daunnya hampir semuanya mengatup pada gerakan kasar. Nah, ini pengamatan seismonasti dan niktinasti yang saya lakukan. Setelah melakukan pengamatan seismonasti, dan sekarang kita lanjutkan ke pengamatan niktinasti. Nah, saya sudah menyiapkan 2 pot putri malu dan 1 buah kardus. 1 buah kardus. Nih, kardusnya. Nanti akan saya gunakan untuk menutup salah satu pot dari putri malu tersebut, dan saya akan membiarkannya selama kurang lebih 30 menit. Nah, dikarenakan hanya ada 2 pot dan di 1 pot ini bisa dilihat sudah ada yang mulai mengatup, jadi saya akan menggunakan yang ini karena ini masih banyak yang tidak mengatup. Jadi ini masih segar, ini sudah sedikit layu ya. Saya akan menutupnya dengan kardus. Ini kita tutup salah satu pot saja untuk membuat perbandingan. Dan untuk waktunya, nah saya akan menggunakan stopwatch yang ada di HP. Saya akan kembali lagi setelah 30 menit atau setengah jam. Dari daun yang segar seperti tadi, sekarang berubah jadi mengatup seperti ini. Ini adalah kondisi putri malu yang sudah ditutup kardus selama kurang lebih 30 menit. Untuk mengetahui gerak tropisme atau geotropisme negatif, di sini saya sudah menanam 2 pot kacang merah. Di 1 minggu pertama, saya biarkan kedua pot tersebut berdiri atau vertikal. Di minggu kedua, 2 pot tersebut dibuat menjadi 2 arah. Pot A saya biarkan berdiri atau vertikal dan pot B saya buat horizontal atau mendatar. Dan hasilnya ternyata yang pot A itu tetap berdiri tegak dan di pot B daunnya mengarah atau melengkung ke atas. Sekian pengamatan yang saya lakukan.